Bapak saya Cina, mama saya Dayak. Saya sekarang udah Islam sih. Kaget lah abang kan, mama juga kaget. Nah, kayaknya mak ini nggak lama lagi. Bisa nggak doakan mama? Oh gini, orang Islam sembayangnya kalau ada orang yang mau masukkan saya Islam, saya mau. Untuk sampai di situ, saya penuh perjuangan, saya bilang. Karena mungkin selama inilah yang saya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wasyukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, kali ini kita sedang berada di kota Khatulistiwa kembali di kota Pontianak. Nah, kali ini kita ada sebuah kisah mu'alaf yang menarik nih dari Bu Susiati. Nah, kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Masya Allah, luar biasa ya. Bu Susiati, Ya. udah dari kapan Bu mualaf waktu itu Bu? Tahun 1988. 1988 ya. Iya. Kalau Bu Susiati sendiri aktivitas sehariannya sebagai apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Karena suami sakit tadi, ya mula saya yang cari nafkah. Saya berjualan, jual keliling seperti sayuran yang udah siap saji. Kalau dulu jualan di rumah, mungkin kalau di rumah tuh banyak yang nggak bisa kita kerjakan lah istilahnya, hanya menonton di situ ya kan. Jadi cari di luar lah usahanya. Kebetulan saya kan suka masak. Nah, jadi saya salurkan jualan sayur jadi. Nah, kalau ada orang yang saya mau pesan, saya antar. Nah, misalnya ada catering saya buatkan. Oh, berarti apapun makanannya ya, mau di catering gitu juga tergantung bisa. orang yang mau pesan apa gitu. Oke, Bu Susiati, Ibu, saya pengen tahu nih Bu, kenapa sih Ibu waktu itu milih Islam? Oh, panjang ceritanya. Nah, karena itu kan Dari awal ingin aja. menanyakan. Dulu saya kelas 1 naik kelas 2 SMP, saya itu berawal dari tinggal tempat bibi. Bibi itu Islam. Jadi waktu itu pas puasa kan, bulan puasa itu pas maghrib buka kan, saya itu sebelum maghrib tuh tidur memang sore, tiduran. Jadi pas mereka buka, saya tuh kaget. Antara bangun dengan sadar dengan enggak lah istilahnya kan, lihat keponakan saya tuh sholat. Berawal dari sholat. Oh, berarti keluarga tuh dia Muslim. Bibi saya. Oh, kalau Ibu sebelumnya dari agama Katolik. Katolik. Oh, keluarganya dia Muslim. Terus Muslim. dari ngeliat keluarga tuh ya sholat. Lihat anak bibi saya. Ponakan Ibu berarti. Keponakan lah berarti. Nah, jadi berawal dari situlah saya lihat oh gini orang Islam sembayangnya, saya bilang sembayang dulu kan. Jadi saya bilang mereka tuh ada tempatnya, terus dia pakai apa namanya ya, baju tuh seperti rapi gitu, hanya muka aja yang nampak gitu. Kayak seperti membandingkan lah saya dengan agama saya yang sebelumnya kan. Jadi saya bilang dari situlah mungkin saya tergerak hati saya, kalau ada orang yang mau masukkan saya Islam, saya mau sebetulnya. Nah, disitulah awalnya bermula dari sholat tadi. Oke, itu gimana Bu perjalanan spiritual Ibu sampai betul-betul tuh menemukan Islam nih kayaknya agama. Waktu itu pas saya naik kelas 1 SMP, naik kelas 2, saya hijrah ke Pontianak. Oh, sebelumnya? Saya di Sanggau. Oke. Nah, hijrah ke Pontianak, di situ saya tinggal sementara tempat kakak sepupu. Kakak sepupu saya juga Islam. Oh, kakak sepupu juga Islam. Karena 50% keluarga tuh Islam. Oh, berarti separuh Katolik, separuh Islam. Iya, betul. Jadi tinggal di situ, saya sementara libur kan sekolah. Jadi saya ini dikenalkan dengan mama angkat saya. Dia orang Banjar. Kebetulan beliau juga enggak punya anak. Anak pertama pun diangkat juga. Jadi dengan saya 2 anak angkatnya. Tinggal dengan dia lah, dengan beliau gitu kan. Jadi mama angkat nih ngomongan saya. Katanya, kamu mau enggak masuk Islam? Pertanyaan itu yang saya tunggu-tunggu selama ini. Saya bilang, alhamdulillah ada orang yang mau masukkan saya Islam. Berarti ini saya bilang kan, mau lah Bu, saya bilang gitu. Macam mana caranya? Kata orang kalau masuk Islam tuh kan
harus ngucap, terus Hmm. kita dibersihkan, lalu kita kayak laki-laki disunat gitu kan. Jadi sakit nggak, saya ceritalah yang istilahnya masih anu lah kan. Dia bilang, "Oh enggak lah," katanya, "Islam tuh hanya ngucap ya 2 kalimat syahadat, nanti disaksikan," katanya bilang gitu. "Nanti kamu kalau memang anu dibersihkan, mandi air tanah," katanya, "biasa minum air tanah, pokoknya dibersihkanlah pokoknya intinya," katanya. Di situlah mulai dimasuk Islam, besok-besoknya saya kan nunggu 1 minggu itu kebetulan yang masukkan saya Islam tuh Pak ini, ya Pak Penghulu. Kalau di kampung tuh kan Pak Penghulu yang kan yang masuk Islam. Jadi masuk di situ, saya dipakaikan baju kurung lah, kayak kita mau masuk pakai kerudung kan. Senang lah hati saya kan, "Oh kayak gini mau masuk Islam nih," saya bilang. Jadi pas ngucap 2 kalimat syahadat tuh, saya nangis. Pas saya ngucap 2 kali gitu kan, kata anak yang nangis, kata Pak Penghulu bilang, "Apa kamu nangis?" "Saya terharu Pak," saya bilang. Karena untuk sampai di situ, saya penuh perjuangan, saya bilang. Karena mungkin selama inilah yang saya cari, saya bilang. Karena untuk mempertanggungjawabkannya, jadi kita sendiri. Karena kita mengucap 2 kalimat syahadat, berarti kita udah berjanji dengan Allah, kalau kita betul-betul mengikuti syariatnya, saya bilang. Saya pun siap bisa dengan keluarga dalam arti kata, inilah agamaku yang kucari selama ini. Gitu. Langsung saya masuk Islam, orang tua enggak tahu. Keluarga enggak tahu, saya sendiri. Orang tua enggak tahu? Enggak tahu. Saya sendiri. Kebijaksanaan saya sendiri, saya yang memutuskan, saya enggak yang istilahnya yang bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Insyaallah. Di tengah memutuskan agama Islam itu ada nggak hambatan atau rintangannya Ibu? Ada? Alhamdulillah sih, semenjak saya masuk Islam, waktu belum nikah sih langsung sekolah kan. Alhamdulillah kawan-kawan tuh senang ya saya kan. Malah Itu saya SMP berarti masuk? SMP kelas 2. Masya Pas Allah. masuk SMP kelas 2. Saya kayak diistimewakan lah sama mereka istilahnya, selalu diajarkan ya cara-cara kita sholat apa kan. Jadi senang nggak lah hati kita kan. Pas saya SMP tamat, saya ini tinggal dekat kakak sepupu lagi, nggak tinggal dengan mama angkat saya. Kakak sepupunya Muslim? Muslim juga. Pokoknya setiap saya tempatin rumah beliau tuh semua orang Muslim semua. Kebetulan kakak sepupu saya juga tuh juga mualaf, masuk Islam juga karena menikah. Malah sekarang beliau udah udah naik haji dah. Insyaallah luar biasa. Nah, berawal dari situlah saya mulai istilah sekolah. Tapi dulu kan mau belajar ngaji itu kan harus dibayar dulu. Sedangkan kita tinggal dengan orang kan. Jadi ada keterbatasan kita belajar. Paling nengok buku. Itu pun perjalanan kita tinggal dengan kakak sepupu tuh bukan yang kayak kata orang tinggal-tinggal gitu, kita jualan. Untuk melanjutkan sekolah SMA tadi. Sampailah saya berhenti di kelas 2 SMA. Oh, kenapa berhenti dulu? Udah nggak mampu lagi dah. Nggak mampu dalam Udah artian? mati ya. Kerjanya cukup menguras waktu lah istilahnya. Nggak ada waktu kita untuk ibadah. Nggak ada waktu kita bersosialisasi dengan orang luar. Hanya pulang sekolah, kerja di lingkungan rumah aja. Gitu. Oh, sibuk kerja, sibuk juga sekolah gitu. Jadi Belajar saya nggak ada memutuskan waktu. putus sekolah di situ bilang mama lah. Jadi mama saya bilang terserahlah katanya dan gitu. Yang penting mana yang baik. Itu aja. Insyaallah di tengah perjuangan Ibu ketika masuk Islam itu ada nggak hal yang paling berkesan ketika Ibu milih? Maksudnya yang sebuah peristiwa yang menurut Ibu ini sebuah keajaiban bagi Ibu? Kayaknya sih saya percaya dan yakin ya. Kalau setiap kita dalam kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Saya kalau ada masalah, lalu subhat sama Allah. Supaya saya dimudahkan. Cuma urusan saya. Mungkin kalau kita curhat sama orang kan ada keterbatasannya. Tapi dengan Allah, kita bisa curahkan semuanya. Dengan Allah lah yang ngasih kita kecepatan juga waktunya untuk kita berubah.
Itu aja sih. Setiap ada kesulitan saya selalu ngadu sama Allah. Perasaan Ibu gimana, Bu, sebelum masuk Islam waktu itu? Sebelum masuk Islam, saya terus terang mungkin ke gereja saya kurang. Memang Berarti bukan Katolik yang taat juga, Bu? bukan. Saya nggak ada yang dulu kan kalau orang Katolik tuh dimandikan, kan permandian, Baptis ya? dibaptis. Kok saya emang nggak ada. Saya nggak mau. Terus ada pemuda Katolik kan, saya juga nggak mau ikut. Nah, terus nama kita kan harus diubah, misalnya jadi Veronica Susiati gitu kan. Saya nggak mau, tetap namanya Susiati. Baik. Tapi ketika masuk Islam tadi itu nggak ada diusir dengan keluarga? Oh, waktu itu kan pas saya masuk Islam, saya pulang ke kampung kan. Ke Sanggau berarti? Ke Anjungan saya, asal saya. Anjungan, oke. Bapak saya Cina, mama saya Dayak. Jadi saya pulang ke kampung tuh, saya bilang kan sama pas ada keluarga kumpul semua kan acara nafalan. Jadi saya bilang, abang saya nanya saya ngasih tahu abang saya bilang, makan minum kita, maaf bang, agak beda, saya bilang. Maka abang saya kaget, apa pula katanya. Saya sekarang udah Islam sih. Kaget lah abang kan, mama juga kaget. Kenapa kamu nggak bilang, bang? Aku bilang ini pilihan aku. Apapun yang terjadi, aku yang nanggungnya. Cuman aku minta izin, minta restu. Inilah agama aku yang sebenarnya yang aku cari. Jadi abang coba pesan kalau kau udah masuk Islam jangan untuk main-main. Mama juga gitu pesan. Kalau udah itu agama kau, jalani apa yang diperintahkan. Disitulah saya mulai, ya nama kita keluarga kan biarpun kata orang agama kita dan keyakinan kita beda, kita tetap saudara. Kami tetap silaturahmi. Kalau Natalan saya selalu disuruh masak sama abang saya masakkan khusus yang Islam, keluarga yang Islam. Jadi setiap tahun saya ke Natalan saya selalu pulang. Menghormati, menghargai. Iya, menghargai mereka pun juga gitu. Kalau tapi nggak ikut perayaannya. Enggak, cuman kita masak ya. Karena ada orang tua masih, Bu? Orang tua saya udah meninggal. Meninggal. Bapak saya meninggal waktu tahun 79, saya umur 5 tahun. Ya Allah. Kalau mama 2006. 2006. Itu udah lama juga ya, Bu? Iya. Lama. Ketika masuk Islam tuh gimana, Bu, perasaannya, Bu? Tadi kan pas sebelum masuk Islam kan bukan sebagai Katolik yang taat gitu. Tapi perasaan Ibu setelah masuk Islam? Senang. Pertama saya kan tanggal berapa ya? Bulan 3 enggak salah. Pas saya masuk Islam itu ada beberapa bulan saya masuk kan puasa. Kalau kita yang cewek ini kan istilahnya ada keterbatasan libur kan 1 minggu. Saya dikasih sama Allah full. Tapi cobaannya kuat. Kuat dalam arti, kok nengok orang minum, Allah enak rasa, tapi ngucap astagfirullahaladzim. Saya bilang aku pinjam lah barang ini istilahnya kan, tapi hausnya sebentar. Tapi aku udah batal puasa. Ngapain aku buka gitu, bercampur aduk lah istilahnya. Itu awal masuk Islam? Awal masuk Islam. Nah, di situ saya 1 bulan full. Setelah saya udah selesai kan Idul Fitri langsung saya kembali lagi normal gitu. Nah, disitulah yang buat saya, oh mungkin Allah itu ngutus saya itu bilang. Masya Allah, luar biasa. Bu, setelah masuk Islam ada penyesalan nggak sih, Bu? Enggak, saya nggak nyesal. Kenapa? Malah saya senang. Kenapa senang? Senang ya, saya bisa istilahnya mengetahui kalau Islam itu bisa membuat kita tenang. Kalau kita pun ada masalah, kita selalu curhat dengan Allah. Nah, kita enggak istilahnya yang macam-mana gitu kan. Nah, kalau selama ini yang kita cari itu inilah dia agama kita. Setelah masuk Islam nih, Bu, apa yang pengen Ibu buat kontribusi untuk Islam atau apa yang pengen Ibu lakukan lah untuk agama ini, Bu? Ya, setidaknya kan kita kalau masuk Islam, kita udah berkewajiban pertama sholat. Baca Quran kalau bisa. Biarpun kata orang tertati-tati, tebata-bata baca Al-Quran itu kita harus. Karena itu untuk pegangan kita. Terus kita tidak lupa juga sholawat. Sedekah itu kan untuk meringankan kita waktu dihisab. Insyaallah. Bu, kalau boleh nih ya, mungkin ada kalimat atau kata-kata yang pengen Ibu sampaikan
mungkin yang nonton video ini juga ada saudara-saudara kita yang belum memeluk Islam, Iya. tapi masih ragu, masih ingin mencari kebenaran tentang Tuhan, masih pengen nyari kebenaran tentang Allah gitu. Mungkin ada kalimat yang pengen Ibu sampaikan ke mereka terkait, Islam itu, bagi Ibu gimana? Maksudnya Mungkin yang nonton ini, ada kepingin masuk Islam tapi masih ragu gitu. Nah, jadi mungkin ada kalimat yang pengen Ibu sampaikan ke mereka gitu. oh, ini ya, mungkin bagi, teman-teman atau saudara-saudara yang pengen masuk Islam atau belum dapat hidayah mungkin ragu, kami di sini ada Persatuan Mualaf. Di sini yang membina kami adalah Bu Judiana. Beliau yang istilahnya mengajarkan kami, membimbing kami, dan merangkul kami. Jadi kalau ada teman atau saudara yang mau masuk Islam bisa menghubungi Bu Juliana atau dengan saya juga bisa, karena saya selalu mendampingi Bu Juliana. Masya Allah. Ibu, orang tua ketika wafat kemarin berarti belum masuk Islam? Mama saya udah masuk. Oh, Masya Allah, Saya alhamdulillah. pergi Ibu pemakaman Ibu beliau. udah masuk Islam. Udah masuk Kalau Islam, Bapak? karena kami kan 4 bersaudara, 2 laki, 2 perempuan. Yang perempuan Islam dua-duanya. Masya Allah. Kakak saya masuk Islam waktu menikah. Kalau Ibu? Saya masih sekolah tadi. Enggak, maksudnya kalau ibunya Ibu? Oh, mama saya Katolik. Oh, Mama belum Katolik? Belum Islam. Kalau Belum ada yang terpanggil gitu. Dia bilang, saya pernah kasih tahu mama saya kan, "Mak, coba mama masuk Islam." "Enggak usah," katanya gitu. Kenapa? "Udah kamu masuk, udah mama nih ada anak laki-laki." Katanya kalau orang Katolik itu kan pembimbing, laki-laki itu anak-anak orang tuanya. Berarti adik-beradik yang masih Katolik ada? Ada 2 laki-laki. Oh, yang laki-laki aja. Anak abang yang tua dengan abang yang nomor 2. Abang yang tua sama abang nomor 2 Katolik. Kalau kakak? Islam. Saya Masya Allah. Islam 4 beradik. Ada harapan ya Bu tentang abang dan Kayak sih mereka tetap mempertahankan keimanan mereka kan. Tapi yang buat saya terharu juga ya dengan mama saya waktu mau meninggal ya. Di situ saya kan sempat merawat beliau sudah 3 hari, itu pun beliau meninggal tidak ada sakit apa-apa, cuma sakit tua. Jadi di situ waktu mau sakaratul maut kan, saya ini dibisikkan sama mama saya. Dia bilang, "Nak, kayaknya mak ini tidak lama lagi. Bisa ndak doakan mama kalian adik-beradik." Jadi saya ini terpanggil macam mana ya? Mama saya kan Katolik, saya Islam, macam mana sih nak baca ya kan? Jadi saya bilang lah dengan Pak Long saya, anak keluarga dari suami saya kan. Pak Long saya bilang, "Macam mana nih mama saya ini sakaratul maut. Jadi beliau minta didoakan." Setahu saya anak yang minta doa sama orang tua kan. Ini orang tua yang minta doa sama anak. Jadi kan macam mana saya mau bacanya? Jadi diajarkan lah sama Pak Long saya. "Kamu tetap berdoa," kata Pak Long bilang kan. "Cuman agak jauh jaraknya dengan mama, dengan keluargamu, dengan abang sekitar 1 meter lah gitu dari belakang abangmu. Kamu bacalah di situ Al-Fatihah," dia bilang gitu kan. Qul huwallah, terus Anas, dia kan itu. Oh iyalah Pak Long. Pas saya bacakan yang terakhir, mungkin kalau saya dekat mama saya, mungkin mama saya masuk Islam kali pada saat itu kan. Karena abang saya posisinya dekat mama saya, ya udahlah saya bilang. Karena setiap saya di rumah, biasa kalau saya nyebut salam, "Assalamualaikum," mama saya jawab, "Waalaikumsalam." Masya Heeh. Allah. Itulah pas ngucap yang terakhir, langsung beliau langsung itulah nggak Wafat. ada Ya apa-apa. Allah, Heeh. luar biasa. Bu Susi ya, Iya. ketika Ibu memeluk Islam nih Bu, ada nggak sih ujian terberat yang Ibu hadapi? Banyak ujian saya, terutama dari anak. Kita kan diuji sama Allah nih, karena Allah sayang kan. Pertama diuji kata Allah dengan suami. Kalau dengan suami sukses, dengan anak. Kalau dengan anak udah sukses, dengan keluarga. Baru sekeliling kita. Jadi saya dikasih istilahnya apa ya, kesulitan atau cobaan hidup tuh dari anak. Anak saya 2. Anak 2 tadi ya istilahnya anak pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Anak saya alhamdulillah dua-duanya sarjana. Saya menyekolahkan mereka pun
penuh dengan Perjuangan. perjuangan lah, berapalah gaji tukang kan dulu. Tapi berkat kita nih sabar, tawakal, rezeki anak kan ada aja kan. Jadi alhamdulillah anak saya 2 sarjana. Cuman itu tadi yang pertama udah menikah, punya anak 2 ada. Nah, yang kecil ini yang agak gimana ya? Dia anaknya pintar. Dapat beasiswa. Cuman mungkin karena ya mungkin ini cobaan juga kita ya. Mau ngomongkan pribadi sih. Cuman itu tadi lah kendalanya itu dari anak saya yang pernah sampai sekarang. Saya masih sabar untuk hadapi cobaan inilah. Bisa enggak saya istilahnya berhasil untuk anak-anak saya tadi nih yang terakhir nih. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa sekali teman-teman pemirsa Wakaf TV ya, perjuangan Bu Susi ketika awal mengenal Islam, masuk Islam ketika usia kelas 2 SMP gitu. 14 tahun. 14 tahun. Mungkin kalau saya pribadi umur 14 tahun itu belum mikir. Maksudnya walaupun saya terlahir sebagai muslim ya Bu. Tapi umur 14 tahun saya rasa saya masih main-main, sholat masih bolong-bolong. Tapi luar biasa Bu Susi 14 tahun udah Allah kasih hidayah untuk memeluk Islam dan dan ketertarikan untuk belajar, untuk menjalankan syariat Allah itu tadi. Luar biasa. Waktu kenal dengan Bu Yuli lah saya jadi Belajar. banyak belajar lah tentang Islam. Mungkin kalau saya ketemu dengan Bu Juliana, mungkin dari dulu saya udah bisa. Saya kan memang pengen mau jadi guru ngaji. Masya Allah. Kalau Berarti sekarang guru ngaji ya? Enggak, saya belum. Cuman saya pengen kalau memang dari dulu saya istilahnya kenal beliau, mungkin saya bisa ngajarkan orang gitu istilahnya. Nah, saya dulu pun mau ngaji itu harus bayar. Kalau saya nanti saya pandai, saya bilang, kalau saya jadi guru ngaji, saya tidak usah dibayar. Saya ngajarkan orang ikhlas. Ya Allah. Itu niat saya kalau saya ngaji pandai. Masya Allah. Teman-teman, luar biasa sekali Bu Susi ini ya. Ya, dan kita doakan semoga Allah mudahkan selalu urusan beliau dan cita-cita beliau yang ingin menjadi guru ngaji. Dan insya Allah semoga dari wasilah beliau banyak lagi mu'alaf-mu'alaf ataupun saudara-saudara kita yang bisa membaca Al-Quran. Dan kita doakan juga semoga Bu Susi ini tetap istiqomah dan kita semua-semua bisa istiqomah bareng-bareng ya sampai ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman Wakaf TV, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Kota Khatulistiwa. Insyaallah luar biasa kisah dari Bu Susi tadi. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wakaf TV ini supaya kedepannya kita bisa menghadirkan konten yang inovatif dan kreatif yang insya Allah bisa menginspirasi kawan-kawan kita di luar sana. Dari Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai.
Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.